Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang ketujuh dari rangkaian retreat 9 hari kita. Mari kita awali kegiatan retreat kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia hingga kedatangan-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja-Mu dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja-Mu agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba-Mu menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi," demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, Anak dari Yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Setelah Yesus menyerahkan nyawanya,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth.
Renungan retreat malam ini kita awali dengan kutipan dari Injil Lukas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Satu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Injil Lukas bab 22 ayat 35-39. Kalau kita cermati, di sini belum jelas apa fungsi 2 pedang yang ditunjukkan para murid pada malam Yesus dikhianati Yudas. Sebab ketika Petrus menggunakannya, Tuhan kita mengatakan, "Masukkan pedang itu kembali ke sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang." Dengan demikian, kita punya cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa 2 pedang yang dimiliki para murid pasti memiliki makna lain. Pedang itu merujuk pada 2 senjata rohani yang perlu dimiliki oleh gereja dalam menghadapi musuh-musuhnya. 2 pedang rohani itu, menurut Tuhan kita, sudah cukup. Mengapa 2 pedang rohani? Karena ada 2 yang bertempur sesuai nubuat di Taman Eden, perempuan melawan ular, dan keturunan perempuan melawan keturunan ular. Maka secara simbolik yang dibutuhkannya pun 2 pedang. Dari pemahaman simbolik 2 pedang yang dibutuhkan gereja inilah, pada logo-logo kita selalu ada gambar 2 pedang. Perempuan dalam nubuat Taman Eden sering dikaitkan dengan Bunda Maria, sedangkan keturunannya adalah Yesus. Dengan demikian, Bunda Maria dan Yesus tidak bisa dipisahkan dalam peperangan rohani yang sudah dinubuatkan Tuhan. Maka dari itu, dalam tradisi gereja Katolik, kita mengenal ada hati tak bernoda Bunda Maria dan hati kudus Yesus. Hati tak bernoda Bunda Maria menjadi sumber kekuatan yang akan memurnikan hati dan hidup manusia. Sedangkan hati kudus Yesus menjadi sumber kekuatan yang akan menguduskan hati dan kehidupan manusia. Melalui pemurnian dan pengudusan itulah, manusia akan mencapai kesempurnaannya dan sepenuhnya akan mengalahkan iblis serta maut yang dibawanya. Kembali pada persoalan 2 pedang tadi. Pedang tentu merujuk pada senjata rohani, karena peperangan yang kita hadapi juga perang rohani. Satu senjata rohani yang berakar pada devosi kepada Bunda Maria telah dimiliki gereja, yaitu doa Rosario. Doa ini diajarkan oleh Bunda Maria kepada Santo Dominikus pada abad ke-13 sebagai senjata rohani untuk menghadapi bid'ah albigensis. Pada waktu itu Bunda Maria menyebut doa ini sebagai Mazmurku, karena terdiri dari 150 doa Sala Maria yang sesuai dengan jumlah Mazmur. Dengan demikian, doa Rosario yang kita kenal sekarang ini pada mulanya diberikan Bunda Maria sebagai doa Mazmur Maria. Doa ini terbukti ampuh dalam mempertobatkan kaum bid'ah albigensis dan mengalahkan mereka dalam pertempuran fisik. Juga doa Rosario atau doa Mazmur Maria ini diakui sebagai penentu dalam kemenangan armada kepausan pada Perang Lepanto tahun 1571. Dengan demikian, fungsinya sebagai senjata rohani sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengapa Bunda Maria memilih bentuk Mazmur Maria sebagai senjata rohani? Tidak ada penjelasan khusus soal itu, tapi saya mendapatkan pengertian bahwa ini tentunya berkaitan dengan Daud yang dengan berbekal senjata sederhana berupa pelontar batu mampu mengalahkan Goliat yang berbadan besar dan bersenjata lengkap. Pelontar batu yang dijadikan senjata oleh Daud adalah type dari untayan kalung Rosario yang digunakan dalam doa Rosario. Jadi, Bunda Maria sengaja memilih Mazmur Maria sebagai senjata rohani untuk mengingatkan kita bahwa doa ini adalah pelontar batu Daud yang diberikan Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Tapi doa Rosario atau doa Mazmur Maria baru 1 pedang. Di manakah pedang lainnya?
Dalam tradisi gereja timur, ada doa yang berakar pada devosi kepada Yesus, yaitu doa Yesus. Tapi doa ini lebih banyak ditekankan sebagai doa untuk pengudusan hidup pribadi. Kegunaannya sebagai senjata rohani seperti halnya doa rosario belum dikenal. Padahal melalui Injil Tuhan sudah mengisyaratkan gereja membutuhkan 2 pedang. Jika pedang yang satu berakar pada devosi kepada Bunda Maria, tentu pedang lainnya adalah doa yang berakar pada devosi kepada Yesus. Dengan cara demikian, 2 pedang rohani ini secara simbolik dapat mewakili perempuan dan keturunannya. Kekosongan inilah yang kemudian diisi oleh doa Mazmur Yesus yang kita gunakan sekarang. Doa Mazmur Yesus yang didaraskan dengan bantuan kombos kini adalah pelontar batu Daud yang dapat kita gunakan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, karunia yang kita dapatkan dari doa Mazmur Yesus adalah hikmat pengertian. Ini merupakan senjata yang sangat tepat karena yang kita lawan adalah iblis, bapa segala dusta. Dia berusaha menghancurkan dunia melalui berbagai penyesatannya. Karunia hikmat pengertian yang kita dapatkan melalui doa Mazmur Yesus akan memampukan kita untuk membongkar segala bentuk penipuan dan penyesatan iblis serta para pengikutnya. Selain itu, kita selalu mengakhiri doa Mazmur Yesus dengan kutipan kitab suci ini. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Itu tidak lain adalah ayat kitab suci yang secara tradisional digunakan untuk mengusir segala kekuatan roh-roh jahat. Dengan adanya doa Mazmur Yesus bersama-sama dengan doa rosario atau doa Mazmur Maria, maka 2 pedang rohani yang dimiliki gereja sekarang sudah menjadi lengkap. Jika doa Mazmur Maria atau doa rosario umumnya hanya dipraktikkan oleh orang-orang Katolik, doa Mazmur Yesus bisa dipraktikkan oleh semua Kristen, baik Katolik, Ortodoks maupun Protestan. Doa Mazmur Yesus adalah senjata rohani yang tersedia bagi semua Kristen. Keduanya, doa Mazmur Yesus dan doa rosario, akan saling melengkapi dan menjadi senjata rohani yang cukup bagi gereja dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terutama di saat ini di mana intensitas peperangan rohani menjadi semakin kuat. Dengan apa yang sudah saya jelaskan ini, maka kita punya alasan untuk percaya bahwa doa Mazmur Yesus yang kita praktikkan sepanjang retret kita adalah senjata rohani yang dikehendaki Tuhan bagi kita untuk berjuang sebagai prajurit-prajuritnya. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai prajurit Kristus, sudah seharusnya kita mempraktikkan doa ini setiap hari, bagaikan prajurit-prajurit yang harus berlatih dan mengasah pedangnya setiap hari. Dalam peperangan rohani, para prajurit yang lalai mempersiapkan dirinya hanya akan menjadi korban perang yang dilupakan orang. Tapi mereka yang sungguh mempersiapkan dirinya layak menjadi pahlawan dan namanya kelak akan tercatat dalam buku kehidupan. Untuk itu, hendaknya kita selalu ingat sabda Tuhan ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retret hari ke-7 ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retret malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan dombamu yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus Vobiscum. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua.